Kali ini jumpa lagi dengan kami di Tech Menarik. Nah, kita memberikan solusi untuk kalian semuanya untuk mempelajari transformasi geometri ini dengan mudah tentunya. Bagaimana caranya? Kalian coba tinggal mengikuti langkah dari kami. Ada soal di dalam video kami yang latihan soal di halaman terakhir. Nomor 1 yaitu bayangan titik 2, -5 oleh translasi 47 adalah. Nah, yang pertama kalian harus pahami dulu titik awal ini berkoordinat berapa. Koordinat itu selalu x, y, 2, -5 di sini. Maka titik awal ini kita misalkan sebagai titik A. Oke ya, seperti itu. Jadi nanti kalau kita tulis titik A berarti mengacu pada 2, -5. Terus kita lanjutkan ya. Nah, kita tahu bahwa untuk koordinat translasi di dalam bentuk umumnya translasi A, B atau bisa ditulis dalam kurung matriks sebagai AB atas A bawah B, itu artinya sama dengan x, y pada koordinat. Maka bahwa A sama dengan x, ini sama dengan x, maka ini nanti hanya bisa dijumlahkan dengan x saja. B sama dengan y, berarti ini B hanya bisa dijumlahkan dengan y saja. Ya. Nah, selanjutnya untuk rumus bayangan atau titik setelah ditranslasikan sebagai x aksen, ini bacanya aksen. X aksen sama dengan x ditambah A. X itu sebagai titik awal, A sebagai titik translasi x. Maka x aksen ini bisa kita tulis x-nya tadi 2 ditambah titik translasinya berapa tadi? 4. Maka x aksennya atau bayangan x-nya adalah 6. Nah, sedangkan untuk y aksen rumusnya y aksen sama dengan y ditambah b. Koordinat y-nya berapa tadi? Negatif 5. Ditambah b, translasinya berapa untuk b? B-nya 7. Maka hasilnya berapa? Ini negatif 5 ditambah 7, 2. Maka koordinat setelah, ya ditulis koordinat titik atau bisa ditulis titik bayangan atau bayangan titik. Nah, ini pertanyaan kan bayangan titik. Berarti koordinat titik bayangan atau koordinat bayangan titik tersebut sama dengan ditulis dari x, y-nya berarti 6,2. Kenapa Pak tidak ditulis x aksen? Karena kita sudah menuliskan di sini bayangan. Seperti itu. Oke, mudah bukan untuk translasi? Coba kalian pahami cara-cara untuk nomor 2 dan berikutnya berkaitan dengan translasi. Kita lanjut untuk soal kedua ya. Jika translasi diketahui titik awalnya sebagai persamaan fungsi ya, bagaimana menentukan bayangannya? Persamaan fungsi bisa kita ketahui bahwa memiliki dua variabel y sama dengan dan x, atau y dan x ada variabel seperti itu yang belum diketahui nilainya. Berarti ini persamaan fungsi. Nah, bagaimana caranya untuk mencari solusi ini, ya kan? Kita langkahnya ini dipahami ya, diingat-ingat. Langkah pertama, kalian cari dulu atau kalian tulis dulu untuk mencari bayangannya. Untuk mencari bayangannya, x aksen sama dengan bagaimana yang kemarin atau di pembahasan video materi translasi dan materi transformasi geometri. Langkah pertama itu kalian mencari dulu bentuk umum untuk mencari x aksennya atau bayangan x. Bayangan x bisa kita cari dengan cara titik awal x ditambah dengan translasinya yaitu A. Seperti ini. Kita tulis di sini untuk translasinya sudah ditentukan di sini 2 dan 3. 2 untuk x-nya, 3 dan 3 untuk y-nya. Nah, maka ini nanti x aksennya sama dengan
X ditambah 2. Diingat ya, di sini masih berupa variabel X-nya tidak diketahui dan X aksennya juga tidak diketahui. Seperti ini. Selanjutnya kita lihat persamaan garis ini. Persamaan garis ini kan yang ditulis X dan Y, tidak X aksen dan Y aksen. Maka ini nanti yang harus kita cari berikutnya, atau persamaannya kita buat X dan Y. Karena ini masih dalam bentuk X aksen, maka kita buat X sama dengan, karena untuk substitusikan ke persamaan garis pertama nanti. Maka X-nya sama dengan berapa? Pindah ruas. X aksen dikurangi 2 sama dengan X. Ini ya, persamaan untuk persamaan X-nya. Terus langkah berikutnya, di sini masih langkah 1, tetapi mencari Y aksen. Ya, Y aksen titik bayangan Y titik bayangan Y itu bisa didapat dengan cara titik awal Y ditambah dengan translasinya. Translasi Y adalah B. B-nya berapa nih? 3. Untuk mencari Y berarti Y aksen dikurangi 3. Nah, ini tadi belum kita tulis bahwa translasi T itu A, B atau AB. Di sini tertulis 2, 3. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya, langkah kedua kita substitusikan. Substitusikan itu artinya apa toh, Pak? Memasukkan ya. Masukkan persamaan yang diketahui yang ditemu masuk ke yang diketahui. Kita tulis dulu persamaan garisnya yang diketahui. Y sama dengan X plus 5. Ini berlaku untuk persamaan yang lain, garis maupun persamaan lingkaran. Dan persamaan lain. Y di sini sudah diketahui bahwa Y aksen dikurangi 3. Di sini ditulis Y aksen dikurangi 3. X-nya berapa? X-nya berapa ini? X aksen dikurangi 2. Seperti ini. Maka kita bisa cari Y aksen dikurangi 3 sama dengan X aksen dikurangi 2 tambah 5, berarti ditambah 3. Karena kita cari adalah bayangan dari persamaan garis Y, maka terakhir kita tulis Y aksennya. Pindah ruas, negatif 3 dipindah ruas. X aksen plus 3 plus 3, maka Y aksennya X aksen plus 6. Ya, seperti ini. Maka bisa kita tulis bayangannya adalah, karena bayangan ini adalah mewakili dari aksen, maka bayangannya Y sama dengan X plus 6. Aksennya hilang. Nah, seperti ini ya, dipahami dulu.